Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi saudaraku, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar adalah orang yang lambat marah, orang yang penuh pertimbangan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, berpikir dua kali sebelum bertindak, berpikir matang. Orang yang bisa menguasai perasaannya, menguasai hatinya, menguasai perkataannya, menguasai tindak tanduk, menguasai perilakunya. Orang yang sabar itu tidak mudah marah, lambat marah, sehingga dia mampu mencegah kehancuran demi kehancuran oleh sebab amarah. Dia mampu mencegah kehancuran yang timbul ketika persoalan datang, masalah datang, dan itu bisa memantik amarah. Tetapi ketika dia tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, maka banyak yang terselamatkan. Dia selamatkan dirinya, dia selamatkan orang lain. Dia selamatkan dirinya, dia selamatkan juga orang yang membawa masalah kepada dia. Contohnya, ada orang datang melabrak kita. Ada orang datang melabrak kita. Ketika kita sabar, sabar dan sabar, akhirnya dia berhenti sendiri. Membuat kita aman, dia juga aman. Tetapi ketika dia melabrak kita, kita marah dan balas melabrak, maka akan terjadi kerugian pada kita dan pada orang yang melabrak kita. Pertama sekali itu pasti damai kita hilang. Pasti kita lemas. Karena kalau kita marah itu capek. Marah itu menguras energi. Dan damai sejahtera itu meninggalkan kita. Kita sulit untuk berdoa ketika kita dikuasai amarah. Jadi banyak kerugian kalau seandainya kita tidak bisa menguasai amarah. Seandainya kita bukanlah orang penyabar. Kita mudah dipengaruhi oleh keadaan, mudah marah. Itu akan merugikan kita dan merugikan orang lain, merugikan orang-orang di sekitar kita. Sehingga dikatakan orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Pahlawan itu gagah perkasa, dia bisa memenangkan suatu pertempuran, menguntungkan satu sisi, memberi kemenangan kepada suatu kelompok. Tetapi dia belum tentu bisa menguasai dirinya. Berbeda dengan orang yang sabar tadi. Orang yang sabar itu memberi keuntungan kepada dirinya, dia aman, juga memberi keuntungan kepada orang lain, memberi keuntungan kepada musuhnya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Orang yang bisa mengendalikan dirinya itu lebih baik daripada orang yang bisa mengendalikan pasukan, bisa mengendalikan bala tentara, yang bisa menguasai suatu kota. Orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang bisa menguasai kota. Karena memang banyak sekali keuntungan ketika kita bisa menguasai diri.
banyak sekali keuntungan. Mengamankan diri kita dan mengamankan orang lain. Dan jadi berkat bagi orang. Jadi teladan. Seperti contoh, perang antara Rusia dan Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina. Kita tahu dua negara ini memiliki kekuatan yang cukup berbeda jauh. Rusia itu termasuk negara yang kuat, ya, menjadi saingan daripada negara adidaya Amerika Serikat. Rusia itu negara yang kuat. Namun Ukraina itu tidak sekuat Rusia. Jadi Rusia itu sudah memproduksi alat-alat tempur yang canggih, ya, seperti pesawat tempur Sukhoi, dan mereka sudah memproduksi, menjual. Demikian juga dengan senjata apinya seperti AK-47. Mereka memiliki angkatan perang yang kuat. Tetapi Ukraina itu masih membeli senjata, ya. Bahkan mereka masih menggunakan Mirage dari Rusia, pesawat yang sudah lama begitu, ya. Seharusnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, kalaulah dia sabar, kalaulah dia bisa menguasai diri, ketika Presiden Rusia Vladimir Putin itu mungkin meremehkan Ukraina, mungkin mengancam. Tetapi kalaulah Presiden Ukraina ini Volodymyr Zelensky, dia sabar, menguasai dirinya, tidak melawan gitu, ya, tidak melawan. Artinya ya, bagaimana caranya damai lah supaya perang tidak terjadi. Itu akan sangat menguntungkan. Perang mungkin tidak akan terjadi ketika Zelensky tidak ngotot, ya. Karena dia ngotot ingin gabung dengan NATO, sementara NATO itu musuhnya Pakta Warsawa yang diketuai oleh Rusia, ya. Jadi dia tidak suka, Vladimir Putin itu, presiden Rusia, tidak suka kalau Ukraina itu bergabung dengan NATO. Karena apa? Berarti kekuatan NATO itu bisa berpijak di atas tanah Ukraina yang membuatnya menjadi semakin dekat dengan Rusia, dan itu bagi Rusia itu berbahaya, mengancam, karena musuhnya menjadi dekat karena Ukraina telah bergabung dengan NATO. Tetapi Volodymyr Zelensky itu ngotot ingin gabung dengan NATO. Akhirnya sebelum dia bergabung dengan NATO, Ukraina ini diinvasi, diserang oleh Rusia. Akhirnya kehancuran demi kehancuran yang terjadi. Banyak nyawa melayang, ya, banyak yang hancur, bangunan hancur, infrastruktur hancur. Ya, ini salah satu contoh, meski banyak yang terjadi saat ini di belahan dunia ini, ya. Banyak yang terjadi, perang di mana-mana banyak. Bahkan kehancuran negara itu karena pemimpin itu tidak bisa menguasai diri, ya. Tidak sabar, tidak cukup rendah hati untuk diremehkan. Ya, resiko kita kalau kita lemah, ya sudah. Kalau kita melawan, ya kita kalah, hancur. Makanya firman Tuhan berkata dalam Amsal, ya, kalau kekuatanmu tidak cukup untuk melawan musuhmu, ya upayakan berdamai gitu, ya. Atau kalau kamu melihat suatu kekuatan yang mengancam, ya menghindar gitu, ya. Atau contoh, sakit penyakit datang, wabah COVID sudah menyerang kemanusiaan, sudah menyerang manusia, yang menyerang dunia. Ya, kita mencari cara supaya terhindar. Contoh, pakai masker ataukah disuntik vaksin. Itu cara kita menghindar, bukan ibaratnya
dengan percaya diri, dengan alasan ya Tuhan menolongku. Betul, Tuhan bisa menolong, tetapi sebenarnya dia pun tidak hidup di dalam Tuhan. Justru dia mencobai Tuhan, dia tidak hidup dalam Tuhan tapi mengandalkan Tuhan. Akhirnya ya kena COVID juga. Jadi ya kalau kita lemah, ya sudah, kita menghindar, kita mengalah gitu ya. Karena keputusan kita, apalagi seorang presiden, itu menentukan. Keputusan seorang presiden itu menentukan sekali dan dampaknya luar biasa. Kehancuran suatu negara. Jadi seandainya Volodymyr Zelensky, presiden Ukraina ini tadi sabar gitu ya. Ya sudah, kalau nggak boleh gabung dengan NATO ya sudah, daripada perang. Ya sudah. Toh juga waktu itu Rusia juga bukannya terlalu menindas atau invasi, tidak. Memang mereka memperebutkan wilayah di perbatasan ya. Ada beberapa wilayah dianeksasi ya. Dan nyatanya memang penduduk di wilayah itu memang memihak pula kepada Rusia ya. Seperti Donetsk ya, ada beberapa wilayah yang lain. Jadi itu ya, jadi lebih baiklah kita ya lambat marah, bersabar, supaya mengamankan diri kita dan mengamankan orang lain gitu ya. Daripada kita cepat marah, cepat tersinggung, itu hancur, kita hancur, orang lain juga hancur. Kalau perkelahian itu kan satu jadi bara, satu jadi api, sama-sama jadi abu ya. Kalau kayu itu kan ada yang lagi menyala, ada yang sudah jadi bara. Artinya amarah yang satu bergabung dengan amarah yang lain, api satu bergabung dengan api yang lain, terjadi bakar membakar, kehancuran yang terjadi. Yang satu jadi bara, satu jadi arang, satu jadi debu, kan gitu. Jadi jadilah orang yang sabar, jadilah orang yang bisa menguasai diri. Orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Tuhan Yesus memberkati. Salam.